Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan ibu pada pembelajaran di hari ini. Oke anak-anak, kemarin sudah ibu jelaskan cara penyelesaian dengan cara eliminasi yang dicampur substitusi. Hari ini kita akan membahas dengan metode substitusi dan grafik. Ya, masih tentang penyelesaian SPL DFI. Yuk kita simak kemudian dicatat ya anak-anak. Oke, yang pertama yaitu dengan metode substitusi. Nah, kapan sih kita gunakan metode substitusi ini? Sebenarnya, mau apapun yang kita gunakan itu hasilnya akan sama. Ya, substitusi itu artinya menggantikan. Ya, artinya menggantikan variabelnya nanti dengan suatu bilangan atau angka. Nah, ini kita gunakan itu tergantung dari kebutuhan soal. Kalau di soal diminta kerjakan dengan cara substitusi, maka kita harus kerjakan dengan cara substitusi. Nah, tapi kadang ada soal yang tidak disebutkan mau pakai cara apa. Jadi tergantung kita. Nah, caranya atau kapan kita gunakan yaitu pertama-tama kita lihat dulu dua persamaan berikut ya. Ada dua persamaan. Nah, yang pertama X tambah Y sama dengan 6 dan X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, yang dua ini kita lihat dulu koefisiennya atau angka yang di depan variabelnya. Nah, yang pertama yang X tambah Y sama dengan 6. Kita lihat ini nggak ada angkanya, berarti di sini bernilai 1. Ini juga 1. Nah, yang ini yang X nya juga 1, Y nya sudah ada 5. Kita gunakan substitusi saat salah satu variabelnya bernilai 1. Paham ya? Saat mau X nya atau Y nya atau X nya saja bernilai 1. Jadi bebas mau yang mana. Nah, ini kan kedua persamaan salah satu variabelnya bernilai 1. Maka dari sini kita bisa gunakan metode substitusi. Nah, misalkan ibu ambil yang ini deh. Nah, 1X tambah 1Y sama dengan 6. Maka dari sini bisa kita ambil salah satu, misalnya X sama dengan 6, Y yang di sini kita pindah ruas, berarti 6 dikurang Y. Ya. Atau selain ini juga bisa misalnya yang Y-nya. Oke, selain yang ini kita tulis dulu, atau saya mau pakai Y aja bu, boleh. Misalnya Y sama dengan, sama kayak tadi, 6 dikurang, berarti X nya yang pindah ruas, 6 dikurang X. Jadi terserah mau yang X sama dengan 6 min Y atau mau yang Y sama dengan 6 min X, sama saja. Nah, setelah dapat, misalkan ibu pakai yang ini ya, kita tentukan misalnya X sama dengan 6 min Y. Yang ini kita hapus biar tidak bingung. Setelah kita tentukan yang mana, kita substitusi ya. Kita substitusi ke persamaan yang lainnya atau persamaan yang kedua. Nah, kan kita punya X tambah 5Y sama dengan 10. Ganti X-nya, kan substitusi itu ganti ya. Ganti X-nya dengan 6 min Y. Maka kita tulis 6 min Y ditambah 5Y sama dengan, ya, ini tetap ya, sama dengan 10. Oke, baru kita hapus kurungnya tadi untuk membedakan saja. Maka 6 min Y ditambah 5Y. Min Y tambah 5Y itu artinya min 1 ditambah 5 plus 4Y sama dengan 10. Maka 4Y sama dengan, oke, nanti pindah ruas, 4Y sama dengan 10 dikurang 6. Oke, paham ya sampai sini? Maka dari sini kita bisa tulis 4Y sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, dapat nih Y nya nilainya 1.
Nah, setelah dapat Y-nya 1, kita tulis dulu. Maka dari sini Y sama dengan 1. Kita tandain, kemudian kita substitusi ke yang tadi awal kita misalkan. Nah, yaitu X sama dengan 6 min Y. Maka X sama dengan 6 dikurang Y-nya tadi dapat 1. X sama dengan 6 kurang 1, 5. Dapat nilai X. Jadi, kita tulis kesimpulannya seperti biasa. Jadi, penyelesaian dari SPLDP di atas adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Paham ya sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Masih ada 2 variabel. Nah, seperti tadi, pertama-tama kita lihat dulu koefisiennya. Yang ini kan X doang, berarti ini koefisiennya 1. Nah, yang Y udah ada. Nah, yang ini yang Y doang, berarti Y-nya 1. Ada 2 persamaan, masing-masing punya variabel yang bernilai 1. Silakan mau pilih yang mana. Sekarang kita ambil yang ini. 2X tambah Y sama dengan 5. Nah, yang punya variabel 1 itu kan si Y. Y-nya yang kita misalin, Y sama dengan 5 dikurang 2X, karena X-nya pindah ya. Ini permisalan pertama kita. Jadi angka pertama harus bisa memilih yang mana. Mau yang satu lagi juga nggak masalah sebenarnya. Nah, kemudian setelah kita dapat Y sama dengan 5 min 2X, langkah kedua kita substitusi ke persamaan yang lain. Persamaan yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, yang diketahui kan Y, berarti yang X tetap X ditambah 2 dikali Y-nya berapa? 5 min 2X. 5 dikurang 2X. Oke, sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan. Maka dari sini dapat X ditambah, kalikan ke dalam 1 per 1. 2-nya dikali 5, 10. 2 dikali min 2, min 4X. Sama dengan yang di belakang nggak berubah. Nah, yang sama-sama variabel kita hitung. X dikurang 4X, artinya 1 dikurang 4 min 3X ditambah 10 sama dengan 4. Maka min 3X sama dengan 4, 10-nya pindah di 4, positif pindah jadi negatif. Min 3X sama dengan 4 kurang 10, min 6. Nah, maka X sama dengan min 6 bagi min 3. Min bagi min plus 6 bagi 3, 2. Dapatlah nilai X-nya. Setelah dapat nilai X, kembalikan ke permisalan yang pertama. Yang ketiga, caranya gitu ya. Berarti Y sama dengan 5 min 2X. Gitu kan tadi? X-nya diganti. Jadi Y sama dengan 5 min 2 dikali 2. Ingat ya, dikali dulu baru nanti dikurang. Y sama dengan 5 dikurang 2 kali 2, 4. Sama dengan 1. Maka penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah X-nya 2 dan Y-nya bernilai 1. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan metode yang lainnya, yaitu metode grafik. Ibu masih pakai persamaan di contoh pertama pada substitusi. Nah, kalau kalian ingat, tadi itu penyelesaiannya X-nya nilainya 5, Y-nya nilainya
1. Kita buktikan nih sama nggak ya dengan cara grafik, dengan cara substitusi. Nah, kalau grafik, langkah yang pertama adalah kita tulis persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 6. Ini persis seperti persamaan garis lurus, menggambar persamaan garis lurus. Ya, karena persamaan linear itu sebenarnya persamaan garis lurus. Nah, pertama kita misalin saat X-nya 0. Berapa Y-nya gitu kan? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kita tulis nih, X tambah Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, biar lebih mudah, ini kita coret. Tinggal siapa? Tinggal Y. Y sama dengan 6. Nulis koordinat itu X dulu baru Y, 0,6. Udah X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Tulis lagi X tambah Y sama dengan 6. Y-nya yang 0, berarti Y-nya kita coret. Maka X sama dengan 6. Ingat X dulu ya, baru Y. 6,0. Ini 2 titik pertama yang kita punya. Oke, ini kita hapus. Kita tulis di bawah persamaan yang pertama. Tadi 0,6 dan 6,0. Dapat 2 titik pertama. Lanjut ke persamaan kedua. X tambah 5Y sama dengan 10. Saat X-nya 0. Tulis lagi, berarti X-nya yang kita coret. Sisa 5Y sama dengan 10. KY sama dengan 10-nya dibagi 5. Hingga Y sama dengan 2. Dapat titiknya. X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, sekarang tadi kan X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Tulis lagi X tambah 5Y sama dengan 10. Caranya masih sama ya. Y-nya yang 0. Artinya coret aja semua yang ada di Y. Nah, oke. Coret yang ada di Y. Maka di sini X sama dengan 10, sehingga titiknya X dulu baru Y. 10,0. Sudah dapat 2 titik pada persamaan kedua. Kita masukin, maka titik yang kedua adalah 0,2 dan 10,0. Nah, kemudian keempat titik yang kita peroleh ini kita gambarkan pada koordinat kartesius seperti ini. Ibu pakai buku yang milimeter berkotak ya. Nah, titik pertama itu titik 0,6. Di sini 0,6. Kemudian titik yang kedua yaitu titik 6,0. Oke. Sudah punya 2 titik ini. Kemudian kedua titik ini di persamaan pertama kita tarik garis. Oke, seperti ini ya. Kemudian lanjut ke persamaan kedua, 0,2. Oke, ini ya, 0,2 dan 10,0. Kita tarik juga. Oke, sip. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada titik potong di antara 2 garis ini, yaitu ibu namain titik E. Titik E ini berapa koma berapa ya? Dilihat nih, ke bawahnya 5, ke sampingnya 1. Artinya X-nya 5, Y-nya 1. Sama dong jawabannya ya. Oke anak-anak, segitu dulu materi yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dari ketiga contoh tersebut bisa kalian pahami dan bisa menambah wawasan kalian. Oke anak-anak,
Terima kasih anak-anak ibu. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.